Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Jumat 5 November 2021, hari biasa, pekan biasa yang ke-31, menu sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas bab 16 ayat 1-8. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul.' Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, mengikuti Yesus hendaknya kita mengikutinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Mengikuti Yesus dan mengamalkan ajarannya bukanlah kewajiban kita sebagai murid yang dilakukan kalau sempat dan juga kalau ingat. Tetapi sebagai murid Tuhan sudah menjadi panggilanmu, panggilan saya, kita semua untuk memperjuangkan ajaran cinta kasih-Nya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan tenaga, bukan sebagai pekerjaan paruh waktu atau sekedar mengisi waktu senggang. Perumpamaan yang kita dengar pada hari ini menantang kita semua untuk menggunakan berkat yang sudah diberikan kepada kita oleh Tuhan. Berkat itu bisa berupa waktu, bakat, kesehatan, kekayaan materi yang diberikan kepada kita agar kita bisa menggunakannya dengan bijak dan benar, supaya segala apa yang kita miliki itu bisa menghantar kita kepada kebahagiaan kekal, kepada hidup kekal. Kita dikatakan berada dalam alur jalan yang benar ketika kita menggunakan berkat yang kita miliki itu berupa bakat, keterampilan, kekayaan materi kita untuk mencapai tujuan surgawi kita. Sebab kehidupan yang kekal setelah kematian ragawi kita juga tergantung dari seberapa tekun kita dalam melakukan kehendak Allah sejak kita hidup di tengah dunia ini. Semakin kita setia melakukan dan memperjuangkan yang baik dan benar seturut yang Allah kehendaki, maka semakin layak kita ambil bagian dalam sukacita kekal abadi di surga kelak bersama Bapa di surga. Semoga seperti yang juga pernah dikatakan oleh Santo Yohanes Chrysostomus, kita bisa setia dalam hal-hal kecil, karena ketika kita setia kepada hal-hal kecil, itu merupakan hal-hal yang besar. Semoga pada hari ini kita dimampukan untuk bisa mengembangkan berkat yang kita terima dari Tuhan untuk meraih sukacita dan kebahagiaan sejati.
Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Murah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan semangat hidup yang Kau berikan dan hembuskan atas setiap kami. Bantulah kami menggunakan talenta dan keterampilan kami untuk meraih kemuliaan surgawi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.